di acara podcast Journalistic Science. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Surade, yaitu Kang Holi. Halo guys semuanya. Kang Holi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi pelajaran apa nih Kang, kalau boleh tahu? Ya, untuk hari ini kebetulan ada pelajaran fisika, terus seni budaya, sama terakhir itu tadi bahasa Indonesia. Gimana Kang pelajarannya? Susah atau gampang nih? Untuk hari ini karena tadi ada kegiatan jadi alhamdulillah ada jam kos gitu. Ya, tapi tadi fisika sama bahasa Indonesia masuk. Ya alhamdulillah baik. Enggak terlalu susah gitu. Oke Kang, jadi tadi aku sama teman-teman ngedain Q&A buat anak semandis gitu, pertanyaan buat Akang. Ya, Nah, jawab ya Kang. boleh. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu gimana cara Akang belajar di SMA Negeri 1 Surade? Oke. Sebelumnya izin menjawab ya. Nah, ini belajar tentang apa nih? Organisasi atau pribadi nih tentang mata pelajaran? Keduanya kali ya. Oke, boleh dari kedua kali juga. Ya. Kita ngebahas organisasi deh dulu. Bahas bagaimana belajar ya? Iya. Sebenarnya kalau ngebahas tentang belajar organisasi itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Gimana niat sama kita sungguh-sungguh di organisasi gitu. Karena ilmu organisasi itu nggak semudah kayak kita belajar gitu. Karena kan ilmu organisasi biasanya kalau misalnya kita niat, nah itu biasanya ngalur, suka ada gitu sedikit-sedikit atau enggak memang di momen-momen gitu suka ada pelajaran yang kita ambil gitu. Enggak sama kayak pelajaran biasa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngebahas tentang belajar organisasi itu gimana, ya ikuti aja alurnya. Ya gitu Kang. Udah, jawabannya segitu aja Kang? Oh, udah aja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Gimana cara Akang membagi waktu antara belajar dan organisasi? Ngebagi waktu nih organisasi antara belajar. Sebenarnya kalau ngebahas tentang gimana cara ngebagi waktu sama waktu antara organisasi sama belajar, kembali lagi sama kepentingannya dulu sih. Kepentingannya dulu. Kalau misalnya memang dari organisasi sangat penting dan tidak bisa diwakilkan dan tidak ada waktu lagi nih, pasti ke organisasi terlebih dahulu. Tapi di organisasi juga nggak pasti nggak lama-lama gitu, karena kan ada waktu yang memang perlu dibutuhkan untuk belajar. Jadi kita lihat dulu prioritasnya mana dulu. Misalnya pelajaran nggak bisa digantikan tapi organisasi masih ada gitu, ya udah berarti pilih belajar dulu baru ke organisasi. Jadi lihat dulu prioritasnya yang mana paling penting. Oke. Lanjut nih Kang, ada pertanyaan selanjutnya. Siapa yang membantu dan memotivasi Akang untuk dapat menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Surade ini? Oke, jadi gimana orang yang bantu ya, atau ada dorongan gitu ya intinya. Sebenarnya itu dari diri sendiri terlebih dahulu, diri sendiri buat mendudukkan niat gimana supaya kita jadi ketua OSIS gitu. Karena kan jadi ketua OSIS itu kan gak semudah yang orang lihat gitu. Jadi harus dari diri dulu sendiri gitu, memotivasi. Karena kan emang motivasi paling bagus itu diri sendiri dulu. Dorongannya dari diri sendiri dulu, baru dari Akang sendiri, ada keluarga juga. Dari keluarga alhamdulillah menyupport Akang gitu untuk tetap lanjut gitu sebagai ketua OSIS gitu, atau untuk menjabat. Nah baru ya, yang lainnya ada juga teman-teman Akang, terus ya udah itu mah, dan warga Semandis juga. Oke, jadi makin semangat ya Kang kalau ada yang support kita itu ya. Ya pasti jelas lah, namanya juga kita kan kalau misalnya jalan sendiri mah pasti lelah gitu. Iya. Kita kan cerita kemana? Iya. Ya masa sama diri sendiri kan? Ya, Nggak kita butuh mungkin. orang lain buat cerita ya. Nah betul sekali. Jadi pentingnya support system atau enggak dorongan dari orang lain itu kayak gitu. Jadi kan kita ada beban nih, ya walaupun orang itu nggak tahu ya gimana nanggapinya, tapi setidaknya kita ada buat curahin gimana hari ini atau gimana. Gimana keluh kesah hari Akang? Nah, kayak gitu. gitu. Iya. Oke nih Kang, selanjutnya apa yang Akang rasakan setelah menjadi ketua
OSIS di SMA Negeri Surade? Aduh, ngebahas rasanya gimana jadi ketua OSIS sangat-sangat amazing. Pasti ya, Kak. sangat-sangat amazing. Iya. Apalagi dari setiap tahapnya terus sampai ke tahap paling dimana beban yang dari ketua OSIS dulu ke Akang gitu sebagai ketua OSIS barunya, wah berasa semanis itu langsung megang. Kamu ini sebagai ketua OSIS baru gitu. Ya luar biasa. Ya, sangat luar biasa pastinya ya, Kang. Iya. Dan selanjutnya ya, Kang, apa strategi Akang untuk menjadi siswa yang aktif di sekolah? Oh, strategi nih, oh biar tips juga ya buat yang lain gitu. Ya gitu pastinya. Ngebahas gimana strategi buat jadi anak aktif. Yang pertama ialah dari lingkungannya dulu, dari lingkungan gitu. Karena kan kalau misalnya lingkungan yang nggak mendukung atau nggak positif, ya gimana buat kita juga aktif juga gitu. Karena kan kita di sini itu kan untuk sekolah ya belajar gitu atau nggak hal lain gitu, untuk aktif ya pasti harus ada teman gitu yang ngebantu juga gitu. Karena kan dengan banyaknya teman banyak juga pikiran tambahan, ide-ide baru gitu. Yang membuat kita itu jadi mendapat luas wawasan, banyak strategi yang lain gitu, misalnya di belajar atau hal lain. Jadi gimana caranya supaya aktif itu dari lingkungannya dulu. Kalau misalnya lingkungannya positif, mendorong kita untuk kita aktif, ya pasti kedepannya juga baik. Ini juga strategi Akang buat aktif di sekolah bisa dicoba juga ya buat warga Semani. Benar sekali gitu. Jadi buat kalian nih ya para warga Semanis yang pengen aktif, coba dilihat dulu nih lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya toksik ya, lingkungan toksik gitu, atau misalnya nggak mendukung, kayaknya kalian hindari deh. Cari lingkungan yang sekiranya positif yang mendukung kalian aktif, baru kalian keluarkan semangat kalian untuk belajar. Nah guys, dicoba ya. Nah selanjutnya Kang, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara Akang untuk terus memupuk semangat belajar dan organisasi? Pertanyaan bagus ya. Ya. Jadi gimana sih cara memupuk kita untuk semangat belajar? Yang pertama ialah kita harus punya planning dulu atau cita-cita guys. Nah kalau misalnya kita udah punya cita-cita atau kita punya planning yang udah bagus dan struktur, kita tuh pasti bakal semangat gitu buat ngambil cita-cita itu, buat menggapai cita-cita yang udah kita planningkan. Terus kalau misalnya kita memang udah ada niatan nih buat semangat belajar gitu, pasti dari awalnya juga enak gitu, apalagi dengan planning yang udah terurus. Jadi kita harus punya satu impian, itu harus paling tinggi guys. Jangan ragu-ragu kalian untuk bermimpi, mimpi setinggi-tinggi langit. Gak apa-apa mau nabrak astronot juga. Pokoknya kalian harus bermimpi lebih tinggi-tingginya, gak apa-apa. Karena itu kan namanya hak kita sendiri ya untuk bisa bermimpi gitu. Terus punya cita-cita. Nah yang ketiga itu planningnya. Kalian itu buat ngecapai cita-cita kalian atau impian kalian itu gimana, harus terurus dari sekarang, atau enggak bagus itu dari sejak dini. Makanya kita harus punya impian sih supaya memupuk semangat belajarnya. Gitu ya Kang. Betul. Oke nih Kang, pertanyaan terakhir dari saya. Wush, apa nih? Gimana cara Akang buat mengatasi hujatan dari orang lain nih? Gimana nih Kang? Hujatan. Ya, Hujatan. Untuk mengatasi hujatan, sebenarnya Akang punya prinsip sendiri buat diri Akang sendiri juga, atau motivasi hidup untuk Akang sendiri. Ada kata-kata yang bagus. Jadi kita itu kan udah dewasa, otomatis kita punya pemikiran, punya memproduksi pikiran sendiri. Nah kalau misalnya kita udah memproduksi pikiran sendiri, buat apa mikirin pikiran orang lain? Ya, betul sekali Kang. Gitu. Kalau misalnya memang pikirannya positif, gimana ya, buat mendorong sekolah ataupun hal-hal yang baik lah, pasti kita terima. Tapi buat pikiran negatif, jauh dulu deh, Jangan overthinking. jelas. Overthinking ya? Ya kalau misalnya ngebahas buat overthinking ya
itu terserah gitu ya, boleh-boleh aja gitu kan, karena kan kita manusia kan punya pikiran sendiri, hati sendiri gitu kan. Gak apa-apa, asal jangan lama-lama, kan kita punya urusan lain di sekolah ataupun impian kita. Boleh overthinking, tapi kita gitu jangan terlalu. Nah, yang terakhir nih Kang, ada pesan moral gak buat warga Semanis dari Akang? Pesan moral nih buat aspek apa nih? Dalam semangat belajar mungkin? Oke, semangat belajar, boleh. Jadi buat warga Semanis nih yang masih belajar hari ini gitu, jangan lupa untuk bermimpi setinggi-tinggi mungkin, karena mimpi kalian yang tahu cuma kalian. Jadi tetaplah berproses, jangan lihat ke orang lain proses kamu, terus jangan insecure juga, karena yang tahu dirimu hanya dirimu sendiri. Makasih ya Kang. Sama-sama. Waduh, Oke Kang, segitu aja dari saya. Makasih ya udah jawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Oke guys, jadi segitu aja podcast saya bersama Kang Halik. Sampai jumpa di lain hari.